Lagi cek stok bibit dulu ya, dan jujur aja nih menurut aku tanaman tergampang di dunia pergardeningan itu cuman satu, yaitu kangkung. Serius deh, ditanam sambil merempun ini bisa. Dia masih bisa tumbuh. Aku di sini pakai tanah bekas tanam ya, karena tanah aslinya itu udah kurang subur. Oke, hari ini kita mau how to grow kangkung dari awal semai sampai nanti panen ya. Oke, sekarang kita tabur bibit kangkungnya ya. Ini kebanyakan. Harusnya cukup 15 sampai 25 biji aja buat pot ukuran 20 sampai 25 cm. Memang kangkung itu suka rapat, tapi tetap perlu ruang juga ya. Kalau terlalu padat, nanti batangnya itu kurus, meliuk-liuk dan gampang rebah. Gak lurus-lurus gitu loh kangkungnya, jadi gak cakep. Untuk bibit kangkungnya, aku mau tutup tanah tipis-tipis aja biar pas disiram gak mental kemana-mana. Lanjut aku mau siram sampai benar-benar basah ya, biar nanti lebih cepat sproutnya. Oh iya, aku di sini pakai tanah bekas tanam ya, karena tanah aslinya itu sebenarnya kurang subur. Tapi tenang, aku nggak asal tanam. Bagian atasnya aku lapisin tanah beli yang udah campuran kokopit, sekam bakar, dan kohe. Oke, ini hari ke-8 setelah semai, udah mulai muncul daun sejati. Kelihatan ya tumbuhnya itu belum serempak, ada yang baru sprout, dan banyak bibit yang bertumpuk juga, mungkin nanti bakal aku kurangin sedikit. Buat kamu yang hobi gardening tapi nggak punya waktu buat ngolah tanah, tanah karungan kayak gini tuh penyelamat banget, praktis, tinggal pakai. Untuk harganya itu cuma sekitar 15 ribuan per karung, dan enaknya lagi tanah ini tuh bisa dipakai ulang. Paling tinggal ditambah asam humat aja buat balikin kesuburannya. Kalau nggak punya asam humat, santai aja, limbah dapur tinggal dikubur aja ke tanah, beres deh. Nah, ini hari ke-11 setelah semai. Untuk pemupukannya itu aku pakai NPK 16-16-16, itu mereknya Pak Tani. Untuk takaran 2 sendok makan ke 10 liter air, cukup 1 minggu sekali. Tapi jujur aja, ini cuma sekali doang aku pupuk, karena aku juga nggak serutin itu buat mupuk. Untuk pemupukannya aku pakai cara dikocor seperti ini ya. Ini hari ke-15 setelah semai, ini mulai rimbun banget. Aku sering-sering pindahin pot karena nyari cahaya. Karena di sini itu hujan terus ya, nggak ada sinar mataharinya. Baru ini ketemu sinar matahari. Lanjut, kita mau panen. Ini udah 1 bulan kemudian. Aku panennya potong pucuk aja ya, karena nanti dia bakal tumbuh lagi. Oh iya, banyak yang bilang panen kangkung itu cukup 3 kali aja. Katanya kalau lebih dari itu purinnya itu tinggi. Menurut aku sih itu mitos ya, yang bikin tinggi itu kangkung tua yang gak dipanen-panen. Kalau kayak gini dipotong pucuk terus, dia malah regenerasi. Paling kalau panennya terlalu sering, kualitasnya aja yang menurun, daun dan batangnya itu jadi makin kecil. Setelah aku hitung-hitung, ternyata 3 pot yang aku tanam ini cukup untuk 1 kali sayur aja ya. Setelah dipotong pucuk, kapan kangkung tumbuh lagi? Jadi 3-5 hari tunas baru sudah mulai muncul. 7 hari itu daun udah kelihatan banyak dan segar. Setelah 10-14 hari itu siap dipanen lagi ya. Nanti di akhir video aku sepertinya mau olah kangkungnya itu sedikit aja, nggak mau kuolah semua. Jadi bisa untuk besok-besok lagi.
Karena aku agak bosen ditumis, jadi mau aku rebus aja, terus nanti aku kasih atasnya topping sambal pecel aja kayak gitu. Ini aku mau ulekin sambal pecel yang udah jadi aja, soalnya kalau ditumis itu rada bosen teman-teman. Kadang kalau ada kangkung tumis lagi, ada kangkung ditumis lagi. Kalian ada rekomendasi nggak buat masak kangkung? Enaknya diapain lagi? Diurap kali ya? Oke deh, sekarang waktunya makan-makan. Jadi nih, kangkung sambal pecel. Mana ya? Yang ini sambal telur, bihun. Kalau ditumis doang itu bosen. Jadi pakainya sambal pecel. Ini namanya tomat golden sweet. Jadi dicampur ke sayur juga enak. Di video selanjutnya aku mau nunjukin ke kamu gimana caranya satu bungkus kacang hijau bisa berubah jadi segunung toge. Bukan buat jualan, tapi buat konsumsi sendiri, lebih bersih, lebih segar, dan kita bisa tahu persis prosesnya kayak gimana. Dan yang paling aku suka nggak ada yang terbuang, jadi nanti limbah kulit ari dan togenya juga itu bisa untuk jadi pakan ayam. Jadi dapur jalan, kebun di belakang rumah juga jalan, ayam juga kenyang, semua muter. Kalau kamu penasaran berapa hari jadinya, berapa kali lipat hasilnya, jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat gardening, bye-bye.